Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada subuh yang penuh berkah ini, subuh yang cukup dingin, kita bisa menunaikan kewajiban kita melakukan salat subuh berjamaah. Salat yang memang berat ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya'i wal fajr. Salat yang paling berat bagi kaum munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andaikan mereka tahu besarnya pahala yang Allah simpan di balik salat subuh dan salat isya itu, niscaya mereka akan datang ke masjid, akan menunaikan kedua salat itu, walau harus merangkak-rangkak seperti anak bayi. Cuma sayang memang pahalanya tidak terjengok. Kalau terjengok rame masjid kita, ya, pasti rame. Yang pernah mungkin kami sampaikan dulu di Bengkulu, wali kotanya pernah buat kebijakan, barang siapa yang sholat subuh 40 hari berjamaah dapat mobil. Rame masjid-masjid di Bengkulu, Pak. Rame ini. Hadiahnya cuma Avanza padahal, Pak. Ya, tapi ramenya karena kenapa? Ya manusia itu iya pengen yang kejingok. Tapi kalau Allah lihatkan semua pahala, nggak ada nilai ujiannya nanti. Kan kita diuji, percaya nggak nih pahala sholat itu besar? Ya. Dan itu bagian dari al-imanu bil ghaib, iman kepada sesuatu yang gaib, pahala, derajat kita nggak pernah lihat itu, Pak. Tapi percaya betul. Bahkan kepercayaan dan keimanan kita terhadap yang gaib itu yang mampu menggerakkan tubuh ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak heran iman kepada yang gaib sifat pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Ya, seperti ini kan. Barang siapa yang duduk habis subuh sampai syuruk dapat pahala haji umrah, enggak tahu bentuknya macam mana. Pokoknya haji umrah percaya, yakin. Itu al imanu bil ghaib. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan kelak syafaatnya yaumul qiyamati, amin ya rabbal alamin. Nabi yang salawatnya jika tidak dibaca di satu majelis, maka majelis itu dianggap majelis bangkai. Suatu hari Nabi bersabda, tidaklah suatu kaum duduk ya, ngobrol, berbincang-bincang dan tidak dibacakan salawat di dalamnya kecuali mereka bangun dari majelis bangkai. Itu obrolan, sebetulnya itu obrolan apa saja, Pak. Kalau kita lagi di rumah makan bersama teman-teman atau lagi di kantin makan, kemudian kita mau bubar, mau selesai, itu sunnahnya ada yang baca sholawat. Karena kalau tidak,
itu bagaikan orang yang bangun dari bangkai. Begitu kata Nabi. Makanya saya kagum dengan ulama-ulama terdahulu yang bisa menghidupkan sunnah itu tanpa kita sadari. Ya, kalau kita lagi ada acara itu Pak, biasanya sudah dibagikan makanan, uang bingung nak bubar ndak enak, tahu-tahu ada si uang ngomong sallu ala Nabi Muhammad, bubar galau itu Pak. Nah, biar bersolah, walaupun bergeser, dulu solawatnya biar gak bangun dari bangkai, sekarang tuh solawatnya biar suruh pulang, maksudnya suruh bubar. Tapi itu dikemas oleh para ulama agar jangan sampai ada yang lupa, bubar-bubar begitu saja. Akhirnya bangun dari bangkai. Sehingga ada satu biasanya perwakilan, dan itu biasanya khas setiap kampung ada wong yang suka ngebubarin majelis itu Pak. Sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, masuk bubar. Begitu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita di hadis ke-70 terkait apa yang didengar oleh para dukun ketika dilahirkan atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukun-dukun di kota Mekah, apa yang mereka dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sami'a minal kuhan wal aswat bi dhuhurin nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda ba'tsatihi. Apa yang terdengar dari para dukun dan suara-suara disebabkan karena munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus sebagai seorang nabi. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu marra bihi rajulun fasa'alah. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki lewat di depannya. Hadis ini panjang dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada penggalan di hadis ini yang tidak disebut dalam kitab ini, tapi kalau dalam Sahih Bukharinya disebut. Kurang lebih sang anak dari sahabat Umar ibn al-Khattab berkata, tidak pernah aku mendengar Umar berkata kecuali apa yang dikatakannya itu terjadi sesuai fakta. Tidak pernah Umar itu menduga sesuatu kecuali sesuatu yang dia duga itu terjadi. Itu kata sang anak dari sahabat Umar ibn al-Khattab bernama Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Saya akan sedikit mengomentari tentang itu Pak, tentang bagaimana Umar itu memiliki kelebihan dibandingkan para sahabat yang lain, di mana Umar seringkali menduga sesuatu kemudian fakta itu sesuai dengan dugaannya. Dan ini bukan dukun Pak. Ya, bukan dukun atau tukang peramal, karena Nabi yang berkata, likulli ummatin muhaddatsun mulhamun. Kata Nabi, setiap umat itu ada orang-orang yang mendapatkan ilham, dan jika itu ada di umatku, dia adalah Umar. Jika itu ada di umatku, beliau adalah Sayyidina Umar. Makanya di dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Kitab Al-Itqan ini buku yang sekarang lagi gencar dikaji oleh Gus Baha ya, tentang ilmu-ilmu Quran. Itu ada namanya Pak, satu bab namanya Muwafaqatu Umar. Apa itu Muwafaqatu Umar Ustaz? Gampangnya, seringkali lagi duduk-duduk begini, Umar itu berpendapat atau berkata sesuatu, turun ayat sesuai dengan pendapat Umar Pak.
Bahkan itu jumlahnya tidak sedikit. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11 ayat turun sesuai dengan pendapat Umar. Misalnya Umar pernah berkata, Allah pernah berkata, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ketika turun ayat itu, dan telah aku ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Begitu kata Allah. Begitu turun ayat itu, Umar berkata, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Turun ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika debat atau berdialog antara Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar terkait nasib dari para tawanan, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau pendapat saya dibebaskan saja. Nabi condong dengan pendapat sahabat Abu Bakar. Umar berkata, hukum mati saja ya Rasulullah, karena kalau tidak dihukum mati, orang ini dibebaskan, musuhin kita lagi, merangin kita lagi. Ketika lagi berdialog, turun ayat mendukung pendapatnya sahabat Umar. Dan itu sudah dikumpulkan oleh Imam Suyuti, kurang lebih ada 9 sampai 11 ayat yang turun di dalam Al-Quran sesuai dengan pendapatnya Umar. Dan itu dalam ilmu Al-Quran dikenal dengan muwafaqatu Umar, yaitu hal-hal ya yang turun dari Al-Quran sependapat dengan pendapatnya sahabat Umar ibn Khattab. Dan itu salah satu manqabah, yakni keutamaan ya, keutamaan dalam profil dari Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Ketika datang laki-laki lewat di depan sahabat Umar ibnu Al-Khattab, Sayyidina Umar bertanya kepada dukun itu, kepada laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian berkata, kuntu kahinahum fil jahiliyah. Ini potongan hadis yang ada di buku ini, Pak. Sebetulnya Sayyidina Umar sempat menduga laki-laki ini, ya salah satu dugaan Umar, ini orang pasti dukun nih, gitu ya. Artinya sudah menduga. Begitu betul ditanya, kamu siapa? Tolong cerita dong. Ketika laki-laki itu lewat, Umar ngomong sama anaknya ini, dugaan saya ini adalah dia ini bau-bau jahiliyahnya itu. Kalau enggak sekarang dia mungkin masih dukun. Ya udah, begitu lewat sini, tolong ceritain kamu itu siapa. Laki-laki itu langsung berkata, kuntu kahinahum fil jahiliyah. Saya ini dukun terkenal di zaman jahiliyah. Betul kan? Akhirnya dugaan Sayyidina Umar. Kalau kita ini di kalangan kita ini dikenal dengan istilah kasyaf, Pak. Kasyaf, dengar Pak ya? Pernah dengar istilah kasyaf? Kasyaf itu kasyaf yang sesungguhnya Pak ya, bukan kasyaf-kasyafan. Ada juga dukun kasyaf-kasyafan. Ini kasyaf adalah di mana sebagian wali-wali Allah itu Pak mampu melihat sesuatu yang tak dilihat orang, Pak. Bahkan saya baru baca ini beberapa hari terakhir. Pernah suatu hari ada seorang laki-laki sedang berwudu, Pak. Sedang wudu. Imam Abu Hanifah ngelihat wudunya, Pak. Lihat air wudu yang netes dari badannya, dari tubuhnya. Kata dia, taubatlah kepada Allah dan segera minta maaf sama orang tua. Kamu telah durhaka sama dia. Kaget dia, kok bisa tahu kalau anak ini rupanya baru ribut sama orang tua, Pak. Dari mana Sayyidina Abu Hanifah tahu? Dari tetesan air wudunya. Ya kita kalau jenguk air wudu, ya biasa baik sama baik saja. Tapi ketika orang itu diberikan kelebihan ya kedekatannya dengan Allah, diberikan kasyaf tadi, dia mampu melihat air wudu itu menunjukkan dosa apa yang sedang dia lakukan. Dan apalagi sekelas sahabat seperti sahabat Umar ibn Khattab. Wah, ini dukun. Betul, laki-laki itu ngomong, kuntu kahinahum fil jahiliyah. Saya ini adalah dukun di zaman jahiliyah. Kemudian sahabat Umar bertanya, fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuk. Lalu apa sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah jinmu berikan kabar kepadamu? Sahabat Umar bertanya kepada dukun ini, apa sesuatu yang paling mengagumkan, menakjubkan yang pernah kamu dapat dari jin kamu? Qal,
dia berkata, bainama ana yawman fi suqin ja'atni a'rifu fiha al-faza'. Suatu hari, kata laki-laki itu, saya sedang berada di pasar, kemudian jinku datang dan aku tahu jin itu dalam keadaan ketakutan sekali. Jin itu dalam keadaan ketakutan. Qalat alam taral jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkasiha wa luhuqaha bil qilasi wa ahlasiha. Jin itu berkata, ini kan sahabat Umar bertanya kepada dia, apa sih yang pernah paling aneh lah yang pernah diceritakan jinmu kepadamu? Laki-laki itu berkata, waktu itu saya lagi di pasar, jin ini datang tapi dalam keadaan ketakutan. Saya tahu betul dia lagi takut ini. Lalu jin itu berkata kepada saya, tidakkah kamu melihat jin sedang dalam kebingungan, dalam keadaan keputusasaan setelah mereka berpulang dari onta-onta muda dan pelana tahu ya, yang ada di atas onta itu. Qala Umar sadaq. Jadi rupanya Pak, jin itu satu hari pernah dalam keadaan ketakutan luar biasa. Kapan itu Pak? Dikala diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hari paling menakutkan bagi para jin itu Pak. Kenapa? Bayangkan, saya pernah sampaikan, Nabi Isa alaihi salam ketika diangkat baru diutus Nabi kurang lebih 500 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Artinya apa Ustaz? Artinya hampir 500 tahun bumi ini gak punya Nabi. Artinya hampir 500 tahun bumi ini dalam kegelapan. Bumi ini tidak ada sang pemberi petunjuk. Bumi ini tidak ada yang mengenalkan Allah. Dan saat itu jin leluasa sekali. Mereka menipu dan menggiring orang untuk menyembah mereka, untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang yang haji pun harus telanjang sebagian. Berhasil mereka membuat patung-patung. Maka begitu Nabi diutus, akhraja minadh dhulumati ilan nur, telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Disitulah ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin dalam keadaan takut. Qala Umar, betul ucapan kamu. Kenapa? Rupanya Umar juga pernah berpengalaman Pak, hal yang sama. Apa kata Umar? Bainama ana naim, satu ketika saya sedang tidur, inda alihatihim, di dekat Tuhan-Tuhan mereka. Idz jaa rajulun, datang seorang laki-laki, bi'ijlin, dengan anak sapi, fadzabahahu, kemudian disembelihnya sapi itu. Fasarakha minhu sarikhun, kemudian aku mendengar suara teriakan ketakutan yang luar biasa. Lam asma' sarikhan qat asyadda sautan minhum, dan aku belum pernah mendengar suara teriakan yang menunjukkan ketakutan melebihi dari itu, melebihi dari suara itu. Berkata, ya jalih amrun najih rajulun fasih. Ya jalih amrun najih rajulun fasih. Berkata, suara yang berteriak tadi itu Pak, yang tidak ketahuan siapa dia, berkata, wahai seorang laki-laki yang semangat, yang sungguh-sungguh, perkaramu berhasil, kamu akan sukses dari seseorang yang lisannya fasih. Yang dimaksud adalah akan datang sesuatu risalah, dan risalah ini diperjuangkan oleh orang yang sungguh-sungguh, dan dia bercirikan memiliki lisan yang fasih. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki itu dengan fasih berkata, yaqulu la ilaha illallah. Laki-laki yang berkata la ilaha illallah. Fa wasabal qaum, seketika kaum itu pada bangun mendadak, ketakutan melompat mereka. Qultu la abrahu hatta a'lama ma wara'a hadha. Kata Sayyidina Umar, aku akan tetap di sini sampai aku tahu apa yang menyebabkan orang itu teriak dan orang-orang pada terbangun kaget, sampai aku tahu siapa dia. Thumma nada kadzalika tsaniya wa tsalitsah fama qumtu
fama nashibna an qila hadzal nabiyyun. Sampai aku terus mencari kabar tentang dibaliknya peristiwa itu, adanya orang yang datang membawa seekor anak sapi, disembelihnya, kemudian terdengar suara yang sangat keras. Tak pernah terdengar suara sekeras itu, menunjukkan rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka, sampai orang-orang di sekitarnya kemudian bangun, kaget, ketakutan. Kata Umar yang sedang tertidur di dekat Tuhan mereka saat itu, aku tidak akan pindah dari tempat ini sampai aku tahu apa yang terjadi. Berkali-kali aku dengar ucapan itu yang mengatakan akan ada seorang yang sukses dan sebagainya, mengatakan la ilaha illallah, dan aku pun tahu rupanya ada seorang nabi yang diutus di kota Mekah itu. Dan itu suara-suara jin dan para dukun, Pak, ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang berikutnya, hirasatus sama min istiraqis sam'i bil mab'ats syarif. Dulu, Pak, sebelum diutusnya Nabi, dan ini salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukun itu kan kerjasamanya sama siapa, Pak? Sama jin. Kalau dia pengen meramal seseorang, itu rupanya jin pergi ke langit, Pak. Pergi ke langit cari kabar apa yang akan terjadi. Jadi dukun itu baca mantra-mantra itu. Dukun nanti jinnya akan lari ke langit mencari berita di langit ya, dari para obrolan malaikat dan sebagainya. Kemudian turun memberitahu dukun, kemudian dukun berkata, oh akan hujan seminggu lagi. Karena hasil pencurian informasi dari jin. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Jin. Kemudian terkait datangnya Nabi Muhammad, sejak hari itu langit dijaga, Pak. Tidak sanggup jin menembus informasi terkait diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya bacakan riwayat yang sangat panjang ini, Pak, saya akan sedikit memberi gambaran tentang siapa itu jin, Pak. Saya juga nggak pernah kenalan, cuma tahu dari baca. Jin itu dari bahasa Arab, diambil dari kata yang mengandung huruf jim, nun, nun, jinnu. Dan seluruh kata yang ada unsur jim, nun dan nun itu menunjukkan makna tertutup. Seluruh kata dalam bahasa Arab, jika ada unsur jim dan nun, itu menunjukkan sesuatu yang tertutup. Orang gila itu bahasa Arabnya apa, Pak? Majnun. Ada jin, nun. Kenapa dia disebut gila disebut majnun? Karena otaknya tertutup. Surga bahasa Arabnya apa, Pak? Jannah. Kenapa? Karena tidak terlihat. Dan nanti di surga pun akan banyak pepohonan yang menutupinya, kebun-kebun. Makanya disebut dengan jannah. Yang di dalam perut ibu yang sedang hamil apa bahasa Arabnya, Pak? Janin. Kenapa disebut janin? Karena memang dia tidak terlihat, dia berada di alam atau di rahim ibu, mengandung unsur jin. Nah, jin disebut jin karena dia nggak kelihatan, tak terlihat. Jadi bahasa itu indahnya bahasa Arab, Pak, ya. Pokoknya ada unsur jim, nun, nun, itu biasanya menunjukkan sesuatu yang tertutup. Lalu siapa jin ini? Ya makhluk Allah yang gaib, yang nggak kelihatan. Banyak hal yang sebetulnya bisa dibahas dari jin ini, Pak. Yang pertama, jin itu juga menikah dan punya anak. Dan Nabi Muhammad itu, Pak, sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi yang lain ketika mereka diutus ke bumi ini dan mendapatkan risalahnya itu bukan sekedar untuk manusia, tapi juga untuk jin. Makanya Nabi Muhammad pernah mengajarkan jin, menyampaikan bagaimana risalahnya kepada jin. Jadi jin itu kurang lebihnya mirip kita nih lah, Pak. Sholat juga, puasa juga yang rajin, yang kafir ya kafir.
yang jadi perampok ya jadi perampok. Ada juga di kalangan mereka yang merampok satu sama lain tuh. Makanya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Memang jin sama manusia ini dua makhluk yang menjadi objek dakwahnya para nabi agar mereka semua beribadah kepada Allah. Kalau dalam salawat kita kan Sayyidul Kaunaini was-Thaqalain. Ya, di dalam burdahnya Imam Busiri, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ya Sayyidul Kaunaini was-Thaqalain. Apa yang dimaksud dengan Thaqalain itu, Ustaz? Yaitu nabi untuk dua makhluk, manusia dan jin. Cuma bedanya mereka umurnya panjang, Pak. Kita ini hanya ya kisaran 60 sampai 70 kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jin itu mukallaf juga, Pak. Ada muazzinnya, ada khutbah Jumatnya, ada sholat Idul Fitrinya, ada Idul Adhanya, ada pernikahan, dan dalam pernikahan mereka ada walinya, ada saksinya. Persis seperti manusia. Secara umum itu hampir sama dengan manusia. Kenapa? Karena risalah yang dibawa Nabi Muhammad selain berlaku untuk kalangan manusia, juga berlaku untuk kalangan jin. Cuma bedanya apa? Ya tadi mereka umurnya panjang. Yang kedua makanannya adalah kotoran hewan, tulang belulang. Maka kata Nabi la tastanju. Kata Nabi janganlah kalian beristinja, cebok dengan tulang. Kan kita kalau tidak ada air biasanya pakai daun, Pak ya. Pakai daun. Kalau tidak ada daun kadang pakai batu. Kalau nggak ada batu sebagian pakai tulang. Nah, Nabi larang, jangan. Kenapa? Itu makanan saudara kalian. Makanan saudara kalian, maksudnya saudara dari golongan jin. Di mana mereka tinggal, Ustaz? Di bumi ini, di alam ini. Menurut ulama bergantung amalannya. Kalau jin-jin itu orang-orang soleh, tinggalnya di masjid-masjid juga, Pak. Di tempat-tempat yang baik. Kalau dia jahat, kafir, biasanya di tempat-tempat kotor, di sampah, di kamar mandi. Makanya kalau kita mau masuk kamar mandi, doanya pun ya Allah aku berlindung dari godaan khabith wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apa artinya khubus dan khaba'ith? Khubus itu jin laki-laki, Pak, setan laki-laki. Khaba'ith jin perempuan, setan perempuan. Jadi aku berlindung ya Allah dari godaan jin laki-laki atau setan laki-laki dan perempuan. Karena memang suka tempatnya di sana. Hati-hati juga dengan lubang-lubang itu, Pak. Biasanya kalau kita ke hutan, orang iseng mau buang air kecil, milih cari lubang dikencingkannya. Itu biasanya tempat jin, Pak. Kalau ada lubang, ya, apalagi di perjalanan, ya, kemudian Bapak buang air kecil di situ, hati-hati. Kesurupan biasanya balik dari situ, Pak. Kesurupan. Ya. Kemudian kelebihan jin, beberapa kelebihan. Bergerak sangat cepat sekali. Bisa mengelilingi bumi ini hanya hitungan detik saja. Bapak ingat mungkin kisahnya Nabi Sulaiman memindahkan istananya, ya, Balqis. Kemudian bisa merubah diri, merubah bentuk. Bisa jadi ular, bisa jadi kucing, bisa jadi anjing, bisa jadi terserah dia nak ngerubah. Cuma bedanya menarik ini, Pak. Saya pernah membaca kitab karya Profesor Dr. Ahmad Musayyar. Malaikat juga rupanya bisa merubah diri. Sebagaimana jin bisa merubah sosok bentuk. Cuma bedanya kalau malaikat tidak pernah merubah kecuali untuk bentuk yang baik. Manusia putih, bersih. Tapi kalau jin bisa merubah dirinya untuk sesuatu yang baik dan buruk. Bisa jadi kucing, bisa jadi anjing, babi dan sebagainya. Bisa dia. Tapi kalau malaikat enggak, kecuali yang baik-baik saja. Dan yang kedua yang menarik, Pak. Kalau malaikat mengubah dirinya menjadi bentuk manusia atau membentuk makhluk,
andaikan dibunuh atau dilukai, itu tidak membekas dalam diri malaikat yang sesungguhnya. Tetapi kalau jin merubah dirinya jadi kucing, kemudian kucing yang rupanya adalah jelmaan dari jin, kemudian bapak pentung mati juga jinnya. Itu yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Musayyar. Ya. Itu perbedaan antara jin. Dan yang berikutnya, itu kelebihannya, cepat gerakannya, bisa merubah diri dan bisa mencuri informasi langit. Kalau dukun ngomong, gaya dukun Mbak ya, apakah akan turun hujan gini, itu jinnya suruh berangkat ke langit, tanyain malaikat sana kira-kira bakal turun hujan gak besok, turun lagi gak akan hujan, udah ngomong dukunnya itu gak akan hujan. Makanya Mbak Rara ngomong remote-nya sama dia dan teman-temannya banyak itu. Rupanya remote AC-nya sama dia kan. Ya itu sekelumit lah Pak ya tentang makhluk yang namanya jin. Dan jin itu juga ada yang soleh ya, inna minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Kami ini ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Kami juga banyak madhab di dalam kami ini. Ya, itu sekelumit tentang makhluk yang ada di sekitar kita. Tetapi dia lemah Pak. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Ya, mereka itu lemah. Lalu jin sama setan itu sama enggak? Kata Ibnu Hajar sama saja Pak. Cuma bedanya jadi jin dan setan itu dua nama untuk sesuatu yang makhluk yang sama Pak. Cuma bedanya kalau ada yang muslim di antara mereka tidak disebut setan, disebutnya jin muslim. Tapi kalau dia kafir, jahat, bisa disebut jin, bisa disebut setan. Jadi kalau bahasa lainnya, setiap setan itu jin, tidak setiap jin itu setan. Karena kalau jin yang muslim tidak disebut setan muslim gitu, nggak ada setan muslim. Setan baik nggak ada. Yang ada jin yang baik, jin yang soleh. Ya itulah kurang lebih informasi tentang jin. Kenapa kita bahas itu? Karena setelah ini saya akan membacakan satu riwayat tentang tafsiran surat jin. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Kata jin, dan sesungguhnya kami ini pernah mendekati langit, pengen mencari informasi. Fawajadnaha, dan kami kaget, kali itu langit dipenuhi, muliat, dipenuhi harasan syadidan, para penjaga-penjaga yang kuat sehingga kami nggak bisa menembusnya. Muliat harasan syadidan wa syuhuba. Syuhuba adalah panah-panah api yang setiap kali jin itu atau setan itu mau masuk akan disambar oleh panah-panah api itu. Ini Al-Quran yang berkata. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin, padahal dulu kami ini sering betul duduk-duduk di langit. Ini Allah yang berkata. Dan dulu kami padahal itu biasa duduk-duduk di langit untuk mendengar informasi apa yang akan dilakukan malaikat di bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang setiap kali kami ke langit mau cari informasi, kami disambar, diintai oleh panah-panah api dari langit. Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat jin. Dalam surat jin. Adapun hadisnya yang menjelaskan menafsirkan ayat ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suqi Ukadh.
Suatu hari Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berangkat menuju pasar yang disebut pasar Ukaz. Dulu pasar Ukaz ini kalau di Mekah kayak cindenya kita lah Pak, tempat pusatnya perdagangan dan pertemuan, pasar Ukaz. Dan hari itu Nabi Muhammad bersama para sahabat sedang menuju berangkat ke sana. Waqad hila baina syayatini wa baina khabaris sama. Dan hari itu sudah diberikan pembatas, penghalang bagi setan untuk mendapatkan informasi langit. Sudah nggak bisa lagi kayak dulu Pak, duduk di langit, nggak dengar ke apa, nggak bisa lagi. Kemudian wa ursilat alaihim syuhub faraja'ati syayatin. Setiap kali mencoba menaik ke langit, mereka disambar oleh panah-panah api. Sehingga kalau dia naik, turun lagi, para jin, para setan itu ketika turun bertemu dengan kaumnya di kalangan jin itu berkata kepada mereka yang baru berangkat ke langit itu, "Malakum, ngapain balik? Belum apa-apa kok udah balik lagi." Jin yang baru dari langit itu berkata, "Hila bainana wa baina khabaris sama." Sungguh sekarang sudah kita dihalangi untuk bisa mendapatkan informasi langit. Wa ursilat alaina syuhub. Dan setiap kali kita mau mencoba menembus langit itu, kita disambar dengan panah-panah api, syihaban rasada, ya, panah-panah api yang terus mengintai kita. Qal ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa ma hadatha fadribu masyariqal ardi wa magharibiha. Jin-jin yang didatangi tadi Pak di kampungnya itu semenjak mendapat informasi katanya langit sudah nggak bisa lagi ditembus. Mereka berkata kepada jin yang baru berangkat ke langit, ini pasti ada sesuatu. Tidak mungkin ada yang bisa menghalangi kita mendapatkan informasi langit kecuali ada sesuatu yang sedang terjadi di negeri kita ini atau di bumi ini. Kemudian jin-jin itu berkata kepada jin yang lain, fadribu masyariqal ardi wa magharibiha. Segera keliling ke timur dan ke langit, ke seluruh penjuru dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Kok langit sekarang sudah nggak bisa ditembus lagi? Itu kata jin. Dan ini menunjukkan kelebihan jin yang kami sebutkan tadi Pak. Mereka bisa keliling langit, keliling bumi ini, ke timur dan ke barat hanya hitungan cepat, ya, sesaat saja. Jadi singkatnya, Nabi Muhammad sedang di pasar Ukaz. Ada beberapa jin naik ke langit mau cari kabar seperti biasa, iseng naik ke langit Pak, nyari kabar, mungkin atas perintah dukunnya atau apa. Tahu-tahu hari itu nggak bisa lagi, disambar oleh panah-panah api. Baliklah mereka ke kampungnya, ke tempat kelompoknya dari golongan jin. Mereka berkata, ngapain ente udah pada balik, baru nyampe udah balik. Wih, nggak pacak lagi kami masuk ke langit itu, nggak bisa lagi kami dapat informasi. Napo? Nggak tahu. Akhirnya jin-jin itu yang ada di kelompoknya berkata, ini pasti ada sesuatu. Tidak mungkin kita dihalangi untuk mendapatkan informasi langit kecuali ada sesuatu yang terjadi. Maka dari itu segeralah kita keliling ke seluruh timur dan barat, utara dan selatan di bumi ini untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kelilinglah Pak. Fanzuru ma hadzal amr alladhi hadath. Perhatikan, cari informasi apa yang sesungguhnya terjadi. Fantalaku, seketika mereka pun keliling Pak. Fadharubu masyariqal ardi wa magharibaha. Ya, keliling mereka ke timur bumi dan ke baratnya. Yang zuruna ma hadzal amr alladhi hala bainahum wa baina khabaris sama. Mencari tahu apa penyebab yang menghalangi mereka untuk mendapatkan informasi langit. Fantalaqal ladzina tawajjahu nahwa tihamah. Ada sekelompok jin. Saya yakin jin-jin itu sempat ke Indonesia juga, karena bagi tugas mereka ke seluruh dunia. Dan ada sebagian jin yang pergi ke daerah Tuhamah. Apa itu Tuhamah Ustaz? Adalah Jaziratul Arab. Ya, disebutkan di sini oleh penafsirnya Syekh Abdullah Talidi rahimahullah. Yang dimaksud Tihamah adalah tempat Hijaz, kecuali daerah Najd. Ya, ini daerah Arab Saudi sekarang lah kurang lebih Pak. Jadi ada sekelompok jin yang berangkat ke sana mencari tahu tentang penyebab kenapa mereka sudah nggak bisa lagi mendapatkan informasi langit.
Begitu sampai ke Tihama, ya, dia mendapati seorang laki-laki di pasar Ukad sedang melaksanakan sholat subuh. Sedang melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat. Akhirnya ini ngapain ini, ada kelompok di Mekah sedang sholat. Akhirnya sama para jin ini dideketin, Pak, gitu ya. Di Tihama ya tadi ya, di Suq Ukad tadi sedang sholat subuh. Duduklah Pak jin-jin itu, Pak. Kali-kali inilah penyebabnya ini. Begitu dengar, falamma sami'ul qur'ana tasamma'u. Begitu mendengar bacaan Nabi Muhammad, mereka kagum sekali. Makin diperhatikan. Faqalu hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Saya yakin, kata salah satu jinnya atau beberapa jinnya, inilah yang menyebabkan kita sudah nggak bisa lagi dengar langit ini, mencari informasi dari langit. Ketika orang pada lari ke seluruh penjuru, rupanya jawabannya ada di Jaziratul Arab, ada di negara Arab, di daerah Tihama. Fahunalika raja'u ila qaumihim. Akhirnya jin itu sudah dapat informasinya, balik lagi lah mereka ke kaumnya. Kemudian berkata, faqalu ya qaumana, turunlah firman Allah, Pak, dalam surat Jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Pulang, yang dari Cina datang, yang dari Eropa datang, yang dari Timur datang, yang dari Amerika datang, lapor ke kaumnya, kamu nggak ada informasi di sana, nggak ada informasi. Rupanya rombongan yang datang berangkatnya ke Jaziratul Arab ngomong, saya tahu penyebab kenapa kita sudah tidak bisa lagi mendapat informasi langit, berita-berita di langit. Sesungguhnya kami, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar bacaan yang luar biasa, yahdi ila rusyd, yang memberikan petunjuk pada kebenaran, fa'amanna bih, dan kami sepakat yang datang ke Arab itu, Pak, sepakat kami akan beriman kepada nabi tersebut. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyyih, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kan Nabi enggak tahu, Pak, ketika beliau sedang sholat rupanya ada sekelompok jin yang lagi dengerin bacaan beliau. Turun wahyu Allah, pangkal dari surat Jin. Qul, katakan Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya, atau katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepada saya, kata Nabi Muhammad, bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaanmu dan mereka berkata ini Quran ajaba, Quran yang ajib, yang sangat luar biasa. Dan mereka pun masuk, dan itulah jin pertama yang masuk Islam dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka umatnya Nabi Muhammad dari golongan jin. Dan sejak itu Nabi mengkhususkan waktu untuk ngajar jin, Pak. Sejak hari itu ada waktu di mana beliau mengkhususkan waktu untuk ngajar para jin. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu kurang lebih jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di saat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya adalah diutusnya Nabi Muhammad merupakan kabar buruk buat para jin-jin jahat, buat para setan-setan. Selama mereka 500 tahun berhasil atau menguasai bumi ini, karena tak ada satu orang pun yang memberikan petunjuk, datanglah Nabi Muhammad, mereka kecewa, mereka berang, kebakaran jenggot. Apalagi tidak hanya itu, mereka sudah tidak bisa lagi duduk-duduk di langit nyari informasi, karena sejak diutusnya Nabi Muhammad langit itu dijaga, ya, untuk mendengarkan informasi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.